Tapi kita baca yang selanjutnya yang disyariatkan bagi imam, wa yustahabbu lil imami idza ahassa bidakhilin wa huwa fi ruku'. Dianjurkan bagi imam idza ahassa bidakhilin, jika dia merasakan atau mengetahui ada yang masuk, wa huwa fi ruku', sedangkan imam dalam keadaan ruku' yang kita jelaskan tadi, ayyutila ruku'a hatta yalhaqahu dakhil fihi, wa yudraka raka'ah. Jadi apabila imam tahu ada yang mau masuk, jadi maka dia ayyutila ruku', jadi imam memperpanjang rukuknya, hatta yalhaqahu dakhil fihi, hingga jamaah itu ikut masuk di dalam salat dan dia mendapatkan 1 rakaat. Ini dibolehkan. I'anatan lahu ala dzalik, kita membantu jamaah tersebut untuk mendapatkan 1 rakaat. 5 rawahu Ahmad wa Abu Daud min hadits Ibnu Abi Aufa fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga di dalam sifat salat Nabi, annahu kana yaqumu fi rakaatil ula, maksudnya dia pada rakaat pertama, min salatid zuhur, dari salat zuhur, hatta la yasma waqa qadam, hingga dia tidak mendengarkan suara kaki, malam yasyukka hadal intidhar ala ma'mum, selama tidak memberatkan, selama masa menunggu makmum tersebut tidak memberatkan yang jamaah yang sudah salat. Kita boleh menunggu 1 jamaah yang baru datang, 1, 2 dan sebagainya. Fa in syaqqa alaihi tarakahu. Fa in syaqqa alaihi tarakahu. Jadi kalau menyulitkan jamaah yang sudah salat maka tinggalkan. Jangan menunggu 1 orang. Li'anna hurmatal ladzi ma'ahu a'zam min hurmatil ladzi lam yadkhul ma'ahu. Karena kehormatan jamaah yang sedang sholat bersama imam itu lebih agung, lebih besar daripada kehormatan alladzi lam yadkhul ma'ahu, daripada kehormatan jamaah yang baru mau masuk bersamanya atau yang belum masuk sholat bersamanya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kita harus lebih memprioritaskan yang sudah salat. Namun jika memenuhi syarat, jika waktunya tidak terlalu lama, maka imam boleh memperpanjang salatnya, atau di sini lebih rincinya memperpanjang rukuknya agar jamaah mendapatkan 1 rakaat. Masya Allah, ini ada syariatnya. Jadi tidak bertentangan juga bahwasanya kita apabila sudah telat jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Apalagi ketika datang ternyata masih ditunggu imam, Masya Allah. Makanya penting sekali imam memahami sifat-sifat salat Nabi. Jadi ada berbagai macam kekeliruan dari imam. Imamnya bagus, bacanya bagus, hafalannya banyak, tetapi fikihnya belum bagus. Dalam artian mungkin dia belum belajar sifat salat Nabi, tata cara menjadi imam. Dia hafalan punya. Sering kita dapati bacanya bagus tapi tidak melihat kondisi. Maka ini harus dikasih tahu, didakwahi, dijelaskan. Anda pernah juga di suatu pondok salat asarnya 1 rakaat hampir 5 menit. 1 rakaat salat asarnya. Bahkan lebih. Kita ambil 5 menit. Berarti 4 rakaat 20 menit. Ada enggak salat asar 4 rakaat? Salat asar 20 menit ada enggak kira-kira? Jarang kan? Yang biasanya kalau kita hitung, kalau salat sir palingan ya 6 menit lah, 7 menit. Itu kalau sendiri palingan 4 menit. Iya kan? Yang pernah salat sendirian. Ini salat asar. Jadi pas sudah salat itu jamaah ribut. Ini imam salat, bacaan salatnya mungkin lagi murojaah, mengulangin hafalan.
Jadi waktu itu Anda juga ada di situ, Anda rasa ini kayak seakan-akan sholat tarawih di Masjidil Haram. Panjang nih, tapi bukan pada tempatnya juga. Apalagi waktu itu rata-rata ada ustadz di situ, asar itu waktu habis mengajar, asar. Pas sholat asarnya mungkin buru-buru mau pulang, mungkin capek, letih, berarti ada hajat, ada keperluan. Ini imamnya panjang. Nah ini enggak, namanya tidak bijaksana. Makanya seharusnya imam itu kalau hafalan sudah bagus, tahsinnya bacaan sudah bagus, dia harus membahas dulu kitab fikih, mengkaji kitab fikih tentang hal-hal yang disyariatkan bagi imam. Atau dia paling tidak harus memahami fikih salat atau sifat salat Nabi, paling tidak dari bab toharoh hingga dilanjutkan bab salat dari takbir hingga salam. Kalau kita perhatikan di sini, ya mungkin apalagi kita nih di pinggir jalan, jemaahnya bukan yang kajian saja, benar nggak? Jadi imamnya harus perhatian, harus cermat, harus paham tentang kondisi jamaahnya. Seperti maghrib, isya juga. Dia ada di suatu tempat, Anda pernah tinggal kayak seperti di Bekasi. Jadi kalau masjidnya atau imamnya telat, protes jamaahnya. Karena kita ketahui di Jabodetabek itu kerjanya, dinasnya di Jakarta, tinggalnya di Depok, Tangerang, tinggalnya di Bekasi. 5 menit saja kita telat katanya, 1 jam atau 2 jam menunggu. Benar. Tapi insya Allah sekarang transportasinya sudah bagus. Nah, tapi paling tidak di sini menunjukkan ya imam itu harus benar-benar bijaksana. Kemudian wabil jumlah, maksudnya di sini alhasil fayajibu 'alal imam ay ra'iya ahwalal ma'mumin. Imam wajib mencermati kondisi jamaahnya, wa yura'iya itmamas shalah, dan mencermati kesempurnaan salat, wa itqanaha, dan kerapiannya, wa yakunu muqtadiyan bi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini paling intinya memang. Wa yakunu muqtadiyan bi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amilan biwasayahu, itu mengamalkan segala pesannya, wa awamirih, dan segala perintahnya. Fa fiha al-khair lil jami'. Jika kita mengikuti, mencontoh Nabi, meteladani Nabi dalam salat, segala pesan-pesannya, segala perintahnya dalam salat, fa fiha al-khair lil jami', maka di sana banyak sekali kebaikan bagi imam dan bagi jamaah. Maka disebutkan lil jami', semuanya. Kemudian wa ba'dul a'immati qad yatasahalu fi sya'nil imamah wa mas'uliyatiha. Sebagian para imam yatasahal, artinya bermudah-mudahan atau menyepelekan dalam masalah imam wa mas'uliyatiha, dan kewajibannya atau tugasnya, tanggung jawabnya. Bermudah-mudahan menjadi imam, menyepelekan tugas menjadi imam. Wa yusawwisu 'alal musallin. Di sini menjadikan orang-orang yang salat menjadi ricuh. Wa yakunu hadzal imam qudwatan sayyi'atan lil kusala. Maka di sini wa yakun hadzal imam tersebut menjadi teladan yang buruk bagi orang-orang yang malas, wal mutasahilin, dan orang-orang yang lalai atau orang yang menyepelekan bil mas'uliyah, tugasnya di dalam salat. Wa mithlu hadza yajibu al-akhdhu 'ala yadihi. Contoh seperti ini, imam yang menyepelekan perkara imam dan tugasnya, dia harus, bahasa di sini al-akhdhu 'ala yadihi, dicekal bahasanya. Diambil tangannya, ditahan. Jangan dijadikan imam lagi. Hatta yuwal toba ala adai muhimmatihi
bihazm, hingga dia konsisten, hingga dia berkesinambungan melakukannya konsisten dan serius dengan tugasnya, yaitu siapa? Menjadi imam. Wala yunafir musallin, yang dia tidak menjadikan orang yang salat itu lari atau menjauh. Wa yu'attila imamatal masjid, karena kelalaian imam tersebut terbengkalailah imam masjid. Au yunahha ala imamati idza lam yarji ila sawabihi. Kalau di sini mengganti atau kita memecat anil imamah, dari tugasnya jadi imam, idza lam yarji ila sawabihi, apabila dia tidak kembali kepada tugasnya yang benar, jadi imam yang benar, tanggung jawabnya yang benar. Taib hadza wallahu a'lam bissawab. Rubbama iktafaina bihadzal qadar. Kita cukupkan. Pembahasan juga sudah habis. Tapi mungkin cukup sampai di sini. Mungkin kesimpulannya Anda simpulkan bahwasanya ya benar imam harus bijaksana dan sadar diri. Dalam arti kalau dia mempunyai kapasitas menjadi imam, silakan dia menjadi imam. Dan sebelumnya juga bahwasanya yang mengangkat menjadi imam di KM masjid atau pemerintah setempat harus benar-benar memilih yang baik. Terkhusus terkadang pada salat Jumat, kita perhatikan pada salat Jumat masih saja terjadi di berbagai masjid yang khutbahnya panjang sekali. Khutbahnya panjang tapi salatnya ringkas, ringan. Dan ini terbalik, tidak sesuai tuntunan Nabi. Nanti akan kita bahas. Mungkin pertemuan kedua. Pertemuan pekan depan dan pekan depan lagi, 2 pekan lagi tentang salat Jumat. Atau ya 6, salatnya khutbahnya lama sekali. Lama, berjam-jam. Akhirnya atau 40 menit atau 50 menit jamaah itu tidur bangun lagi. Mungkin 2-3 kali bangun tidur. Bahkan di saat-saat nikmat tidur mungkin saat-saat mendengarkan khutbah. Apalagi orang capek biasanya. Nah, jadi harus ringkas. Alhamdulillah kalau kita perhatikan sekarang apalagi masjid khutbah 15 menit. Mungkin salatnya ya 15 menit kurang lebih atau 11 menit atau 12 menit. Apalagi lantaran pandemi ini ya DKM masjid mengingatkan jangan terlalu lama khutbahnya. Dan itulah yang baik. Yang sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Namun maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillah kita masih mungkin 6 pertemuan lagi kita akan habis tentang fikih salat. Iktafaina bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.